kawan di kamar sebelah. Terus ada teman-teman candain. Dia telepon teman saya mau apa namanya? Mau apa prank ya? Prank ya. Maksudnya ini ada layanan pijit, Bapak siap? Dia mau telepon. Ternyata dia telepon saya. Apa ini? Oh, apa Ustaz? Salah kamar, dia mau telepon kawan, dia malah ngerayu saya. Untung saya tidak bilang, oh iya silakan. Wah, ya kan. Ya, orang namanya iman tuh naik turun. Pas lagi goyang gimana? Baru ke hotel, baru diomelin istri. Diomelin, apalagi punya istri 4, semuanya ngomel. Wah, repot. Iman goyang ya. Iman goyang. Ada kawan bilang, Ustaz, dia nggak kerja-kerja, diomelin istrinya melulu. Sampai dia kerja, dia bilang, Ustaz, istri saya itu sehari 3 kali ngomelin saya. Saya sudah kerja tapi belum dapat kerjaan, dia omelin sehari 3 kali. Saya bilang, sayang, kamu nggak capek ngomelin saya? Sehari 3 kali, 4 kali. Dia tanya, Ustaz, apa semua perempuan begitu? Saya ketawa aja. Kata dia, gimana yang punya istri 3 ya? Sehari diomelin 15 kali. Ya orang kan iman turun bahaya. Entah banyak orang bermaksiat, kenapa ketika dia masalah rumah tangga dia keluar, setan datang. Suruh coba sana, coba sini, akhirnya apa? Bermaksiat ya. Oleh karena kita bertakwa kepada Allah di mana saja ya. Ketika di rumah, di hotel, ya hati-hati ya. Kita merasa Allah mengawasi, ini yang paling penting. Kalau enggak bahaya. Kalau kita enggak menghadirkan ini, Allah Maha mengawasi, kita abaikan, kita lalaikan, akhirnya kita mudah untuk bermaksiat kepada Allah. Dan inilah yang menyelamatkan, kata Syekh Muhammad Al-Shinqiti rahimahullah ta'ala, yang paling membuat orang bisa terhindar dari maksiat, yang paling adalah merasa dilihat oleh Allah, itu aja. Mau apa saja susah, tapi kalau dia merasa Allah sedang melihat saya, pencipta saya sedang melihat saya, dia akan berhenti. Kapan semakin kuat imannya bahwasanya Allah Maha melihat apa yang dia lakukan, dia semakin mudah meninggalkan. Kata Allah, alam ya'lam bi annallaha yara, tidakkah dia tahu Allah melihat apa yang dia lakukan? Makanya di antara apa namanya ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh wanita yang Imra'atul Aziz, atau ada yang mengatakan namanya Zulekha. Di antara ujian disebut oleh para ulama tentang Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf ketika digoda oleh Imra'atul Aziz yang konon namanya Zulekha, posisi dia sedang menjadi orang asing. Dia sedang bukan di Palestina. Di Palestina kan ayahnya, ibunya, saudaranya di Palestina. Dia sekarang sedang berada di Mesir. Antara Palestina dan Mesir ribuan kilo. Seandainya kalau dia bermaksiat, enggak memalukan keluarga, enggak ada yang tahu. Itu ujian di antara yang dihadapi oleh Nabi Yusuf ketika ditawarkan untuk maksiat, sementara dalam keterasingan, enggak ada yang tahu. Kalau dia maksiat pun enggak ada yang lihat. Makanya beda antara seorang di tengah lingkungannya, di tengah keluarganya, di tengah kampungnya dengan ketika dia di luar sana. Ujian semakin apa? Semakin berat. Lagi saya pernah pergi ke saya lupa apakah di Amsterdam atau di Australia. Ada yang cerita keluarga, Ustadz dulu ada ustadz ke sini. Seorang ustadz. Terus dia sebut namanya. Kenapa? Dia ngajak saya, kata dia, mana itu tempat yang buka-bukaan. Perempuan buka-bukaan. Ustadz mau ke sana? Iya. Buat apa? Biar saya bisa jelaskan sama orang-orang. Talbis iblis. Ya di Indonesia enggak mungkin, tapi di luar negeri banyak ide-ide setan tuh banyak. Ide setan tuh banyak. Allah. Karena saya mau bisa jelaskan, peringatkan orang. Ya enggak usah sudah dengar cerita, ngapain kamu lihat langsung. Akhirnya saya antar Ustadz kan. Orang kalau udah di luar negeri banyak ide-ide ya, ingin tahu lah inilah. Sampai ada satu, saya punya kawan sudah meninggal rahimahullah. Di satu negeri, saya nggak perlu sebut negaranya, bukan di tanah air. Maka temannya ajak, ayo mumpung ini ada promo zina. Jadi hotel tertentu menyiapkan ada entah 10 atau 15 lonte dari lonte apa lontong dari berbagai macam apa negara. Kata dia kapan lagi kita bisa begini promo. Subhanallah. Goyang juga ini orang. Karena di luar negeri nggak ada yang tahu.
Dia bilang ini lagi promo. Teman saya jadi subhanallah Ustaz, alhamdulillah saya selamat. Teman sudah masuk dia. Saya ingin coba-coba, ingin tahu, udah. Kenapa? Dia lagi di luar. Maka takwa itu di mana saja. Kapan kita merasa Allah dilihat oleh Allah, insya Allah kita bisa bertakwa. Nah, puasa mengajarkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keberapa sekarang? Yang ke-7. Di antara hikmah puasa adalah melatih keikhlasan, ya. Kalau puasa Ramadan, insya Allah semuanya puasa. Tapi kalau puasa sunnah ini lebih kerasa lagi. Puasa sunnah, kata para ulama, puasa itu tidak bisa kemasukan riya, tapi bisa kemasukan sum'ah. Orang puasa enggak puasa, orang enggak tahu. Kapan orang tahu dia puasa? Kalau dia cerita, saya lagi puasa. Baru apa? Baru ketahuan. Kalau dia tidak cerita, maka orang tidak tahu dia puasa atau tidak. Kecuali diundang makan, dia bilang tidak bisa, ya itu baru ketahuan. Kenapa? Ya puasa. Seandainya tidak ada yang undang makan, seandainya dia sibuk kerja, kemudian pergi ke masjid, orang tidak tahu dia puasa atau tidak, kecuali kalau dia ngomong. Makanya dari sini, sebagian ulama khilaf ketika membahas tentang hadis Nabi, hadis qudsi di mana Allah berfirman, kullu amali bini Adam lahu illa siyam. Kata Allah, seluruh amal anak Adam adalah untuknya sendiri kecuali puasa. Fa innahu li, sungguhnya puasa adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatuhu min ajli. Dia meninggalkan lapar, makanan dan syahwatnya karena aku. Perkataan Allah dalam hadis qudsi, seluruh amal anak Adam untuk dia kecuali puasa untukku, aku akan membalasnya. Kenapa puasa istimewa? Sehingga dikatakan bahwasanya puasa adalah untukku, yang lain untuk anak Adam. Maka dibahas oleh Ibnu Hajar rahimahullah dan Fathul Bari, kalau tidak salah 8 pendapat kurang lebih. Di antara 2 pendapat yang meruncing, yang cukup kuat, ada yang mengatakan, kenapa Allah mengatakan puasa untukku, adapun yang lain untuk anak Adam? Karena ada yang mengatakan puasa itu pahalanya tidak bisa gugur. Seandainya seorang mendolimi orang lain pada hari kiamat kelak, dia dikisos, maka seluruh pahala selain puasa boleh ditransfer ke orang yang dia zalimi. Pahala solatnya, puasa sedekah, tapi pahala puasa enggak. Ini pendapat. Kenapa? Karena Allah mengatakan pahala puasa untukku. Yang lain untuk dia, tapi puasa untukku. Aku akan balas, maka balas ini tidak akan ditransfer ke orang lain. Ini pendapat cukup kuat, namun menyelisihi hadis yang ma'ruf dengan hadis al-muflis. Bahwasanya di antara yang digunakan untuk kisos, mentransfer pahala kepada orang yang dizalimi adalah pahala puasa. Kata Nabi SAW, atadruna manil muflis. Tahukah kalian wahai para sahabatku, apa itu orang yang bangkrut? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dinar wa la dirham wa la mata. Orang muflis di antara kami, orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya aset. Tadinya punya aset, kemudian ambles, hilang. Itu bangkrut, versi manusia. Tadinya emas, punya perak, punya dinar, punya aset, kemudian hilang semua. Namanya bangkrut. Maka Nabi jelaskan, al-muflisu min ummati, sungguhnya orang yang merugi dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin wa sadaqah. Orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah, di antaranya pahala puasa. Ya. Wa ya'ti wa qad syatama hadza, ternyata dia pernah di dunia mencaci maki si fulan, wa daraba hadza, pernah mukul si fulan, wa safaka dama hadza, pernah menumpahkan darah si fulan, wa qadzafa hadza, pernah menuduh yang tidak kepada si fulan, wa akala mala hadza, pernah makan hartanya si fulan. Maka diambillah ke pahalanya, ditransfer. Di antara pahala yang transfer adalah pahala puasa. Sehingga pendapat ini kurang kuat. Pendapat yang paling kuat, kenapa Allah mengatakan illa siyam fa innahu li, kecuali puasa itu adalah untukku dan aku akan balas, karena puasa adalah amalan yang selamat dari riya. Selamat dari riya. Karena orang puasa kalau dia tidak ngomong, orang tidak tahu dia puasa atau tidak. Maka ketika seorang puasa, dia berusaha sembunyikan puasanya. Ya. Enggak usah tulis status sedang puasa, jangan. Puasa saja. Ya. Enggak usah sok-sok bibir lagi kering, apa enggak usah. Jadi puasa melatih kita untuk apa? Untuk ikhlas, ya.
Dan ikhlas ini sangat penting, sangat urgent. Ya, maka seorang jangan